Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas berapa panjang minimal dan maksimal pipa ya, pipa AC, pipa tembaga itu ya. Karena sering mendapat pertanyaan dari konsumen atau pelanggan bahwa dia mau pasang AC, berapa pipa yang dibutuhkan. Eh, Pipa itu eh, paling pendek itu 3 meter ya, idealnya 3 meter. Maksimal itu kalau menurut gua maksimal itu 12 meter maksimalnya ya. Jadi 3 meter sampai 12 meter maksimalnya. Kenapa gua perlu membahas ini? Karena kadang ada juga yang konsumen atau pelanggan itu yang merasa ditipu ya. Karena gini, ada lagi yang nanya pasang AC, Pak pasang AC, saya mau pasang AC. Lalu saya bilang itu AC baru atau AC second, material pendukungnya apa sudah lengkap. Dia belum punya pipa, lalu saya tawarkan pipa ya, pipa. Nah, saya bilang bahwa bapak nanti akan membutuhkan pipa paling pendek 3 meter ya, minimal 3 meter. Lalu dia merasa nggak tahu ya, apa dia merasa ditipu, merasa dibohongin atau gimana, karena menurut dia AC-nya dia itu cuman berseberangan tembok ya, indoor sama outdoor itu cuman di balik tembok ya. Jadi menurut dia eh, nggak perlu 3 meter ya, jadi 1 meter juga cukup, bahkan setengah meter juga cukup kalau menurut dia, karena terlalu dekat ya, cuman misalnya cuman tembok ya. eh, jadi kita tawarkan bahwa kita kasih tahu pipa minimal itu 3 meter. Dia nggak terima karena dia terlalu panjang ya. Nah di sini kita kadang-kadang perlu mengedukasi pelanggan kita, mengasih tahu ya bahwa kita menawarkan pipa 3 meter itu bukan bohong-bohongan ya. Karena nanti gua kasih tahu alasannya kenapa AC itu minimal paling pendek itu 3 meter ya. Bahkan pabrikan pun menganjurkan itu 5 meter ya. 5 meter maksimal itu ya, sama sekitar 12 meter 15 meter. Nah, sekarang gua kasih tahu kenapa pipa eh, minimal paling pendek itu 3 meter satu instalasi. Jadi gini, teman-teman. Ini AC. Nah, ini cuma contoh ya. Ini cuma 1 meteran pipanya, contoh aja. Pada saat kita hidupin AC itu, ini kan ada freon dalam kompresor. Nah, freon ini butuh rentang jarak perjalanan untuk menuju indoor itu ya, untuk menuju indoor itu. Karena volumenya dia ini, volume si apa? Freon ini, gas freon ini, dia butuh perjalanan di dalam apa? Panjang pipa itu. Bayangkan, kita bisa aja memasang setengah meter atau sejengkal ya, sejengkal kita pasang pipa. Tapi begitu kita nyalain AC-nya, begitu freon keluar, dia itu langsung langsung nyampe indoor, lalu disedot. Yang di dalam kompresor ini belum berjalan udah ditabrak duluan sama yang disedot, yang balik lagi. Jadi terlalu pendek kompresor ini juga berat ya, karena tabrakan. Jadi yang ini niup, ini nyedot, yang di sini masih ada sisanya di dalam apa namanya kompresor itu, lalu ditabrak lagi. Jadi terlalu pendek juga nggak bisa ya. Nah, kenapa 3 meter? Karena 3 meter itu ukurannya itu perjalanan perjalanan freon dari kompresor itu, kompresor lalu menuju indoor. Lalu pada saat si freon udah balik lagi ke kompresor itu, si freon itu udah nggak ada yang nggak ada yang nyisa ya, karena jadi putarannya itu terus ideal ya, muter terus. Jadi muter dari indoor balik lagi ke outdoor itu pas, jadi nggak terlalu berat. Nah kalau dia pendek itu terlalu berat, jadi perjalanan freon itu nabrak-nabrak kayak apa, eh, berat dia. Jadi gini, misalkan nih, ini kompresor, ini pipa, ini indoor ya, indoor. Nah di sini
Di sini kompresor. Ini pipa tiup, ini pipa hisap ya. Kalau dia terlalu dekat, jadi dia butuh kompresor itu dari freon ini, perjalanan freon untuk niup ke sini itu butuh rentang jarak minimal tuh 3 meter ya, 3 meter. Lalu di sini juga untuk balik lagi ke kompresor itu juga sama 3 meter. Jadi dia butuh jarak. Bayangin kalau dia dekat, terlalu dekat, misalkan segini segini indoornya. Nah, itu jaraknya terlalu dekat, itu dia panas, kompresor panas teman-teman. Nah, begitu juga dengan terlalu panjang ya. Jadi nggak boleh juga terlalu panjang. Jika dia terlalu panjang, kompresor juga berat teman-teman. Karena si kompresor ini untuk meniupnya itu terlalu jauh ya. Kompresor untuk meniup, menekan dan menyedot si freon itu terlalu jauh, jadi terlalu berat juga. Terlalu panjang juga nggak boleh. Makanya ada ukuran panjang pendeknya. Kalau gue di lapangan sih idealnya itu 3 meter ya, teman-teman, 3 meter. Dan maksimal itu 12 meter kalau gue. Tapi kalau pabrikan itu malah minimal 5 meter. Makanya kalau teman-teman beli AC, biasanya dikasih pipa itu 5 meter ya. Ulang tahun Bajiang. Bajiang. Biasanya 5 meter dikasihnya. Karena apa? Karena pabrikan tahu itu idealnya itu 5 meter. Cuman sebenarnya 3 meter nggak apa-apa. Cuman di bawah 3 meter itu nggak boleh ya teman-teman. Itu berat, kompresornya terlalu berat, panas, cepat rusak. Itu. Nah, kalau misalkan 5 meter atau 3 meter kan terlalu, lalu lebih pipanya gimana? Jadi gulung aja teman-teman, digulung di belakang outdoornya, digulung, diputerin ya, digulung, itu nggak apa-apa. Makanya kalau teman-teman suka lihat AC kok ada pipa lebih di belakangnya digulung-gulung gitu, yaitu karena itu ngikutin standar ya, 3 meter sampai 5 meter minimalnya. Gue pernah disuruh pasang oleh konsumen, sama kayak tadi, indoor sama outdoor itu berseberangan tembok. Dia minta pasang di cuman nggak nyampe 1 meter teman-teman. Jadi pada saat gue bilang, pada saat dia telepon itu, dia bilang bahwa pipanya sudah ada, dia udah punya pipa. Oke, gue datengin. Nah, lalu pada saat gue pasang, ternyata pipanya itu nggak nyampe 1 meter teman-teman ya. Paling itu cuman setengah meter kali, pendek banget. Karena menurut dia tembok pemisah cuman tembok doang, jadi cukup menurut dia kan. Karena gue udah nyampe lapangan, udah nyampe ke tempat pelanggan, akhirnya gue ceritain bahwa AC itu minimal 3 meter ya. Terus dia tetap ngotot minta pasang. Oke, gue tetap pasang, tapi garansi dari gue si pemasang nggak ada. Jadi risiko tanggung sendiri. Tapi sebelumnya udah gue ceritain dulu ya risikonya, lalu minimalnya, maksimalnya, efeknya jika terlalu pendek gitu. Bisa aja mau dipasang sejengkal juga bisa lah, dari outdoor langsung ke indoor itu bisa. Cuman ya risikonya kompresor cepat panas, nggak awet ya, karena itu di luar standarnya, standar pabrikan jauh sekali. Nah, jika terlalu panjang, misalkan kalau gua kan maksimal 12 meter, lalu minta dipasangin misalkan 15 meter atau 20 meter atau 25 meter ya, bisa aja. Cuman sebaiknya freonnya ditambah ya teman-teman, freonnya ditambah, karena kalau nggak ditambah nanti tingkat kedinginannya juga berkurang, derajat kedinginannya, karena kan freon itu terlalu jauh dalam perjalanannya itu habis di pipa teman-teman, dinginnya itu habis di pipa, karena freon itu perjalanan terjauh, jadi dia adanya di pipa, kompresor berat, jadi pasti dinginnya berkurang jika terlalu panjang, lebih dari 20 meter. Nah, itu sebaiknya pilihannya tambah freon atau kapilernya pindahin ke dekat indoor. Oke,
Gitu ya teman-teman. Jadi minimal minimal paling pendek itu 3 meter dan maksimal itu 12 meter panjang pipa ya, panjang pipa AC. Jadi itu beneran ya, bukan bohong-bohongan. Dan di bawah itu kalau emang tetap ngotot minta pasang di bawah 3 meter ya sama, garansi pasang nggak ada dan risiko tanggung sendiri. Oke teman-teman, terima kasih.